Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada satu hari ini, dan kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan sabda firman Tuhan di pagi ini, di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 14. Demikian firman-Nya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Demikianlah bunyinya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Ibrani ditulis untuk umat Kristen Yahudi yang hidup pada masa itu. Tujuan dari kitab ini adalah untuk menguatkan pondasi iman mereka akan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan untuk menjelaskan hubungan antara ajaran agama Yahudi dan ajaran Kristiani. Kitab Ibrani ini juga menekankan bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah yang lebih besar daripada para nabi, yang lebih besar daripada para malaikat, dan dalam utusan Allah di dalam Kristus Yesus menyampaikan pesan Allah kepada setiap manusia. Di penulis kitab Ibrani memberikan argumentasi menunjukkan bahwa Yesus adalah imam besar yang sempurna dan menjadi korban yang cukup dan sejati untuk dosa manusia. Jika kita melihat akan ayat perikop pagi ini, bagaimana penulis mengekspresikan tentang pemikiran sifat kesementaraan dari dunia ini dan harapan akan kota yang kekal, yaitu Yerusalem yang baru di masa yang akan datang. Dapat kita lihat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan sementara di dunia ini, melalui ayat ini kita diingatkan bagaimana kondisi akan dunia kita ini adalah dunia yang bersifat fana, dunia yang bersifat hanya sementara. Oleh karenanya lah, kota yang akan kita tuju, kota yang menjadi tempat tinggal kita adalah kota yang abadi dan tetap bersama dengan Tuhan. Di dalam apapun kehidupan kita, melalui pencarian dan juga akan makna kekekalan dalam hidup kita. Di sini kita diingatkan bagaimana orang percaya harus dengan setia mencari, berbuat, dan juga selalu akan hidup setia kepada Tuhan dalam setiap kerinduannya, agar kehidupan yang abadi kelak di kerajaan Allah akan sempurna ketika kita selalu berbuat yang terbaik dan baik di hadapan Tuhan. Dan di sini dapat kita melihat bagaimana perspektif kekristenan yang futuristik. Pernyataan ini mencerminkan perspektif kekristenan yang futuristik, di mana iman Kristen bukan hanya mengenai kehidupan di dunia ini. Iman Kristen bukan hanya tentang pribadi atau perbuatan di dunia ini, tetapi juga memiliki dimensi yang luas, bahkan menuju kepada keabadian, yaitu kehidupan eskatologis yang mengarah kepada kehidupan yang akan datang di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itulah ayat ini bisa diartikan sebagai ajakan
untuk setiap umat tidak terlalu bersandar pada kehidupan duniawi, pada kehidupan harta, kehidupan kekayaan, tetapi kehidupan kepada yang akan datang, yaitu keabadian dan kekekalan. Karena akhirnya nanti hidup manusia adalah yang dikatakan firman ini, kota yang kekal dan abadi. Itulah yang kita cari di dalam hidup kita melalui firman, kesetiaan dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah yang menjadi renungan dalam permenungan kita di pagi ini? Yang pertama adalah kehidupan sementara. Dunia ini dianggap sebagai tempat yang sementara. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi bagi orang percaya. Ini mencerminkan pemahaman bahwa realitas dunia kita ini tidaklah final. Dan hidup di dunia ini bukanlah akhir dari segala sesuatunya, tapi hanyalah bahagian proses kita dalam perjalanan hidup kita menuju kehidupan yang kekal. Dan yang kedua kita direnungkan dalam permenungan ini, harapan akan kota yang akan datang. Bagaimana kita diingatkan agar fokus dari utama kita sebagai orang percaya adalah persekutuan abadi untuk menuju pada kota yang akan datang. Hal ini dapat diartikan sebagai kerajaan surga atau kehidupan kekal bersama dengan Allah. Dan firman ini memesankan kepada kita untuk mengajak kita melihat ke depan, memiliki harapan akan janji Allah, akan kehidupan yang kekal bagi setiap orang percaya yang taat dan setia hingga pada akhirnya. Dan yang ketiga, firman ini mengatakan keabadian dalam perspektif rohani. Pesan ini menunjukkan bahwa iman Kristen tidak terbatas hanya pada realistis materi dan temporal. Orang percaya diingatkan untuk memiliki perspektif rohania, spiritualitas, dan memandang kepada kehidupan dengan fokus pada keabadian, bukan hanya pada hal-hal duniawi yang sementara. Karena yang sementara, sifat dunia itu adalah kesia-siaan belaka. Tapi marilah kita untuk selalu fokus hidup menuju kepada perspektif rohani kita, hidup di dalam spiritual iman kita menuju kepada keabadian bersama dengan Tuhan Allah. Yang terakhir, firman ini mengingatkan kita pemberdayaan untuk hidup rohani. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa pemikiran dan tindakan orang percaya seharusnya tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia ini, tetapi juga harus didorong oleh harapan akan kehidupan kekal di hadapan Allah. Inilah yang dapat memberdayakan orang percaya untuk hidup melalui nilai-nilai rohani kita, nilai-nilai perbuatan kasih kita, dan nilai-nilai akan pelayanan kita bersama umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya kita di dalam ketaatan, dalam proses hidup kita, kota yang kekal, yang abadi, yang akan kita tuju kelak bersama dengan Tuhan, kita selalu menaruh harapan kepadanya. Peganglah apa yang telah ada pada kita, supaya tidak ada yang mencuri mahkotamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan yang Tuhan telah pendengarkan dalam persekutuan di pagi ini. Tuhan mengingatkan kami melalui renungan ini. Dunia ini adalah dunia yang sementara, dunia yang penuh dengan kepanasan. Kehidupan kami hanya sementara di dunia ini. Itulah realistis yang terjadi. Dan dunia ini bukanlah akhir dari segala perjuangan hidup dan iman kami. Kami mempunyai satu harapan yang kekal, adalah menuju kepada kota yang akan datang, yaitu kehidupan akan persekutuan rohani kami, spiritualitas kami bersama dengan Tuhan, menuju keabadian kepada kota yang kekal
bagi kehidupan orang percaya yang telah disediakan oleh Kristus Tuhan kami. Bapa yang terkasih, di pagi ini kami berserah secara otoritas hidup kami kepada tangan-Mu. Jaga lindungi kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhanlah yang menganugerahkan segala berkat-Mu berlimpah dalam setiap kehidupan para jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.